Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Zikir Thariqat Naksabandi Khalidiyah Al-Madiyah Nusantara wilayah Riau. Kami dari Tarekat Arwah atau Kodim fokus membahas ruang-ruang rohani atau sisi rohani. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan alamat Kodim ada di alam baharu. Setiap yang bernama sudah ada alamat titik ordinatnya. Kita bahas dulu apa sih Kodim. Kodim itu sifatnya baku, kekal, dan mutlak. Sebelum ada dunia, dia sudah ada. Bahkan dunia ini hancur, dia tetap ada. Karena sifatnya Kodim, baku, kekal, dan mutlak. Itu tidak terdefinisi atau deskripsi oleh panca inderamu. Tidak akan pernah ditemukan oleh panca inderamu. Karena panca indera itu terbatas hukum ruang dan waktu. Sementara yang Kodim sifatnya tidak terikat hukum ruang dan waktu. Tapi yang Kodim ada alamat dia di dunia. Apapun jenisnya yang Kodim ada alamatnya di dunia. Allah, akhirat, rohmu, malaikat, jin, manusia, semuanya ada alamat baharunya. Allah atau Tuhan yang di ujung akhirat tertinggi itu tidak punya nama. Tidak punya nama, tidak ada titik ordinatnya di sana, tidak ada alamatnya. Namanya juga Kodim. Itu tidak ada wujudnya, yaitu batin atau goib atau di aras atau di Malik Yaumiddin. Itu sifatnya laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun dan tidak terlintas di benakmu. Tidak bisa kamu angan-angan, tidak bisa kamu hayal-hayalkan serupa ini serupa itu, tidak serupa apapun. Tapi setelah dia memasuki alam dunia, Tuhan itu akan bernama. Karena ada alamatnya. Barat sebuah korek api ini. Awalnya tidak ada bentuk dan rupanya. Setelah diciptakan barulah ada nama. Korek api atau mancis, termasuk dirimu. Sebelumnya kamu tidak ada rupa bentuk. Kalau kau ingin mengenali rohmu, kenali dirimu. Karena roh itu di akhirat tidak ada bentuk, rupa, dan jenis kelaminnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak juga waria. Tapi setelah menghampiri dirimu, wujudnya akan menjadi seperti saya, kalem dan menjengkelkan. Jadi ada alamatnya yang tidak terdeteksi oleh panca indera. Tapi setelah memasuki alam dunia itu akan terdefinisi atau deskripsi atau terlihat. Setelah memasuki alam fisika atau alam zahir,
baharu atau dunia. Seluruh yang bernama ada alamatnya. Seandainya kamu punya teman namanya Abdul, taruhlah di Jakarta tinggalnya, kamu mau berkirim surat ke Abdul dengan hormat, temanku, sahabatku Abdul di Jakarta, terus kamu kirim surat ke sana, apakah surat itu sampai? No, tidak sampai, tidak akan pernah sampai, karena tidak ada alamat. Jakarta itu luas. Tapi kalau kau beri alamat yang jelas, Jakarta Utara, RT RW itu, dan kelurahan ini, itu suratmu pasti sampai. Yang kamu tuju alamat, tapi kamu tidak butuh alamat itu. Yang kamu butuhkan adalah temanmu yang bernama Abdul. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan yang di ujung akhirat tertinggi tidak punya nama, tidak punya bentuk dan rupa, dan tidak bisa kau bayang-bayangkan bentuk rupanya. Tapi ada Allah atau Tuhan itu dalam memasuki alam materi atau alam fisika atau alam zahir atau alam baharu, dia punya nama, yaitu Allah. Nama itu yang memberi adalah Nabi Muhammad. Sebelumnya Allah itu namanya adalah Allah Bapa, yang memberi nama adalah Nabi Isa. Jadi di dalam sifat 20 Allah itu wujud. Jadi ada wujudnya di dunia. Ada seorang manusia yang telah disucikan rohanianya oleh Allah di setiap zaman, selalu ada. Mulai dari khalifah pertama Nabi Adam, kutiupkan sebagian rohku dan sujudlah. Seluruh semesta jin dan manusia termasuk malaikat disuruh sujud. Karena Allah di balik Adam. Tapi Adam itu bukan Allah. Tipis. Setelah Adam berlindung, terus waris sampai ke Nabi Muhammad SAW. Hataman Nabi terakhir sudah hatam, tapi tidak dengan Rasul. Hataman Rasul tidak ada, tapi Nabi. Karena Rasul itu bukan manusia, tapi utusan atau kekasih Allah atau nurnya Allah. Nabi Muhammad bin Abdullah seorang manusia biasa seperti kita. Ada masanya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ada masa expirednya. Tapi Nabi Muhammad telah menurunkan atau mewarisi ilmunya, ilmu rohanianya ke al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau waliyam mursyida. Di akhir zaman dialah membawa nur ilahiyah itu di dunia, seorang manusia pilihan. Dialah sang adaptor dimensional. Karena yang sampai ke matahari adalah cahayanya sendiri. Yang sampai pada Allah adalah nurnya sendiri. Jadi ada seorang manusia pembawa nur itu di dunia. Kalau dulu disebut Nur Muhammad. Temukanlah manusia itu. Allah ada di sebalik orang itu. Karena dia utusan Allah. Tapi tidak lagi disebut Rasul.
sangat tipis. Di wujud Allah itu ada di dunia sama utusannya atau sama kekasihnya. Tapi yang wujud itu bukan Allah, tapi sifatnya. Karena sifat 20 yang pertama apa? Wujud. Sifatnya. Karena Allah mau dikenali, maka dia engkau diciptakan. Ilahi anta masudi wa ridho kamaludi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.